Bayangkan seorang dosen di suatu perguruan tinggi ternama mencabuli 8 orang mahasiswinya dengan iming-iming akan dipermudah nanti dia ketika menyelesaikan skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya awali pertemuan kita ini dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh pemirsa selalu diberikan Allah keberkahan hidup. Seorang dosen di suatu perguruan tinggi ternama mencabuli 8 orang mahasiswinya dengan iming-iming akan dipermudah nanti dia ketika menyelesaikan skripsi. Bayangkan bobroknya. Masih bersih dalam ingatan kita kasus yang terjadi di Universitas Lampung, rektor yang terjerat kasus korupsi penyuapan mahasiswa baru. Masih juga belum lupa dari ingatan kita karena masih baru Hakim Mahkamah Agung yang juga tersandung kasus korupsi, di mana perguruan tinggi dan benteng terakhir pertahanan keadilan adalah sama-sama lembaga moral yang seharusnya hal seperti ini tidak terjadi karena mereka adalah bentengnya moral, bentengnya etika di negara ini. Tetapi apa boleh buat, itulah yang terjadi saat ini di negara kita ini. Kejadian yang satu ini, sahabat, terjadi di Universitas Andalas Unan Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, saya akan bacakan berita tentang hal ini. TV1news.com menurunkan berita di bawah judul miris, 8 mahasiswi dicabuli dosen senior Unan, dekan FIB bocorkan sosok pelaku. TV1.com miris melihat kondisi 8 orang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Andalas Unan Padang, Sumatera Barat. Pasalnya, 8 orang mahasiswi Unan Padang itu dicabuli oleh dosennya sendiri. Bahkan yang lebih mirisnya, pelaku merupakan dosen senior yang sudah bergelar doktor. Sontak, kabar tersebut pun viral di media sosial Instagram hingga menuai sorotan serta komentar para netizen. Dilansir dari akun media Instagram Mana Berita, pelaku pencabulan 8 mahasiswi itu adalah seorang dosen senior Universitas Andalas Unan Padang berinisial KC 50. Maksudnya usianya 50 tahun. Menyikapi kejadian tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Budaya FIB Unan Herwandi menyebutkan, oknum dosen terduga pencabulan terhadap 8 mahasiswi itu sudah hampir 20 tahun mengajar di Unan. Bahkan sudah bergelar doktor. KC sudah menikah namun bercerai dengan istri pertama. KC sebelumnya tinggal di rumah di komplek Unan dan diduga di rumah tersebut aksi bejat dilakukannya terhadap 8 mahasiswi. Jelas Dekan FIB Unan
Herwandi, seperti yang dikutip dari akun Instagram Mana Berita Minggu 25 Desember 2022. Selain itu, dia juga jelaskan bahwa sang rektor UNAN sudah meminta KC keluar dari kompleks UNAN. Bahkan KC sudah dinonaktifkan sejak investigasi kasus dugaan pelecehan seksual dilaksanakan. Selanjutnya, akun sosial media yang mengabarkan peristiwa itu juga menuliskan keterangan bahwa Women Crisis Center WCC Nurani Perempuan Sumatera Barat menyebutkan dari 8 korban pencabulan KC, 5 diantaranya ditangani WCC Nurani Perempuan untuk mendapatkan pendampingan. Hal itu disampaikan Direktur WCC Nurani Perempuan Rahmi Merianti. Lalu, dia juga jelaskan bahwa di antara korban tersebut ada 1 korban yang parah karena terjadinya suatu pemerkosaan. Berdasarkan keterangan, korban tidak mau melapor ke polisi karena takut dan malu, kata Rahmi. Di samping itu beredar informasi juga bahwa pemerkosaan dan pencabulan ini dilakukan pelaku dengan mengiming-imingi korban untuk dipermudah dalam bimbingan skripsi. Untuk diketahui, sampai saat ini tim TV1news.com masih mencoba konfirmasi soal kejadian tersebut kepada Rektor UNAN. Sahabat BN, itulah kisahnya. Doktor yang inisial KC ini melakukan perbuatan yang benar-benar tidak masuk akal rasanya. Seorang doktor telah mengajar 20 tahun dan mengajar pun di Fakultas FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Sahabat BN, sekali lagi perlu kita sampaikan di sini bahwa akhir-akhir ini di negara kita ini kelihatannya memang tonggak-tonggak, tiang-tiang atau benteng-benteng moral kita itu yang kelihatannya seperti mau bobol. Perguruan tinggi yang merupakan pembentuk generasi, Mahkamah Agung yang merupakan benteng pencari keadilan terakhir. Namun di sanalah kelihatannya bobolnya tindakan-tindakan tidak bermoral. Hakim Agung ditangkap karena kasus korupsi, karena kasus sogok menyogok, suap menyuap. Perguruan tinggi tersandung kasus pencabulan seperti ini, dan juga kasus sogok menyogok dalam penerimaan mahasiswa baru seperti yang terjadi di Unila yang sekarang masih dalam proses di pengadilan. Waduh, sungguh memiriskan kondisi negara kita dalam hal ini. Makanya memang perlu tampaknya revolusi akhlak. Perlu sekali, karena ini menyangkut akhlak. Akhlak kita yang telah rendah, akhlak kita yang telah luntur, akhlak kita yang telah terkikis kelihatannya di negeri ini, sehingga terjadi hal seperti ini. Dan dunia pendidikan yang juga adalah pembentukan akhlak, nyatanya seperti ini. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Mahkamah Agung dan di Unila Lampung, berkaitan dengan korupsi, suap menyuap, sogok menyogok, juga akhlak dan mental. Revolusi akhlak yang dicanangkan Habib Rizik dan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo memang perlu kelihatannya dikembangkan di negara kita ini.
untuk menghambat runtuhnya benteng-benteng moral kita di negeri ini. Sahabat BN, khusus untuk kasus yang terjadi dugaan pelecehan seksual atau dugaan pencabulan yang terjadi di Unan Padang ini, perlu ini dibongkar ke permukaan sehingga publik tahu untuk apa disembunyi-sembunyikan, untuk apa ditutup-tutupi perbuatan yang amoral seperti ini. Harusnya dikembangkan, dibongkar, dibuka seluas-luasnya sehingga publik tahu. Dan tentu rakyat tidak menginginkan kasus ini nanti mengendap begitu saja. Terhadap korban yang merasa malu kalau dibongkar, sehingga dia tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Namun, disinilah mungkin peran WCC tadi untuk meyakinkan mereka ini bahwa ini perlu dibongkar demi untuk mencegah jangan terjadi lagi hal seperti ini di negeri ini. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.